Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, saudara. Kita lanjut dengan renungan kita yang kemarin, saudara, tentang menjadi umat Tuhan yang maksimal, saudara. Kemarin kita berbicara dalam Yakobus 1, saudara, ayat yang pertama, saudara, di mana kalau engkau ingin menjadi maksimal, maka biarlah setiap kita belajar untuk menguasai emosional kita, saudara. Engkau boleh punya IQ yang hebat, tapi ketika engkau tidak punya yang namanya EQ yang hebat, saudara, engkau hanya bisa sampai ke titik tertinggi, lalu beberapa saat kemudian akan jatuh kembali. Karena itu, engkau harus kuasai emosional kamu. Ya, jangan gampang marah, saudara. Ya, biarlah setiap kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Nah, yang kedua, saudara, ya, yang kedua, kita bisa baca, saudara, di dalam ayat yang ke-22, 23, 24, 25, saudara, Yakobus 1 yang berkata begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di dalam cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang, saudara, ketika ia mendengar firman Tuhan, dia berkata begini, "Aduh, firman Tuhan ini bagus sekali ya, cocok untuk bapak ini, cocok buat ibu ini," begitu, saudara. Sementara orangnya tidak ada, saudara. Ya, orang selalu berkata bahwa firman Tuhan itu untuk orang lain, ya, tetapi bukan untuk dia, saudara. Atau ada orang berkata begini, "Wah, firman Tuhan ini sudah nggak relevan di tahun ini, ya 2000 tahun yang lalu relevan, tetapi tahun yang sekarang ya nggak relevan." Saya mau kasih tahu, saudara, ya, orang kadangkala punya pikiran seperti itu, saudara. Ya, tetapi saya mau kasih tahu, ya, firman tidak pernah, saudara, berubah. Dia tetap menjadi sebuah firman, saudara. Ya, baik zaman dulu sampai sekarang pun dia tetap firman, dia tetap relevan, saudara. Jangan kita berkata, saudara, kalau firman ini bisa saya lakukan, tapi firman itu tidak bisa saya lakukan. Stop, saudara. Kuasa manifestasi kuasa firman, saudara, akan nyata sekali. Ya, bukan waktu kita jadikan sebagai knowledge, saudara. Tetapi firman Tuhan, kuasanya, manifestasinya akan nyata sekali ketika engkau melakukannya. Oleh karena itu, pagi hari ini, saudara, biarlah setiap kita bukan hanya menjadi pendengar firman supaya kita menjadi maksimal, tetapi biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, firman itulah yang akan menerangi setiap jalan kita ketika kita melakukannya. Karena di dalam Mazmur 119 ayat yang 105 berkata begini, "Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi selama kita melakukan firman Tuhan, maka perjalanan-perjalanan hidup kita itu diterangi oleh firman Tuhan. Tetapi ketika engkau hari ini ya berkata bahwa Tuhan, yang ini bisa saya lakukan, yang ini enggak. Yang ini bisa saya lakukan, yang ini enggak relevan. Saya mau kasih tahu, saudara, ya, engkau sedang ada dalam masa-masa perjalanan yang gelap. Tapi kalau engkau lakukan firman Tuhan, engkau sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saya mau kasih tahu, Alkitab katakan engkau akan berbahagia dengan apa yang kau perbuat. Tadi ayat tadi, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius yang ketiga ayat 16, ya, firman Tuhan itu memang kadang-kadang menyakitkan. Betul, saudara. Karena dituliskan begini, "Segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran." Jadi
pagi hari ini saudara, janganlah kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi biarlah setiap kita pribadi menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saudara, saya punya keyakinan di tahun depan saudara, kita akan menjadi orang-orang yang maksimal. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.